Nama saya Muhammad Ardian Hadiono dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2018 dari cabang STEK Konsumen. Sesuai tugas yang diberikan, saya ingin mempresentasikan tentang software quality requirements, persyaratan kualitas perangkat lunak. Setelah menyelesaikan bab ini, Anda akan dapat yang pertama menggambarkan sejarah konsep yang disampaikan oleh modul kualitas perangkat lunak, memahami perbedaan karakteristik dan karakteristik kualitas perangkat lunak yang dituangkan dalam standar internasional ISO 25010, menggunakan konsep untuk menentukan persyaratan kualitas perangkat lunak dari produk perangkat lunak, menjelaskan interaksi positif dan negatif antara karakteristik kualitas perangkat lunak seperti yang dijelaskan pada standar internasional ISO 25010, memahami konsep ketelusuran perangkat lunak. Pendahuluan. Semua perangkat lunak adalah elemen dari suatu sistem, baik sistem komputer di mana perangkat lunak tersebut dapat digunakan pada komputer pribadi atau dalam produk konsumen elektronik seperti kamera digital. Kebutuhan atau persyaratan sistem ini biasanya didokumentasikan baik dalam dokumen permintaan penawaran RFQ atau permintaan proposal RFP, pernyataan kerja SOW, dokumen spesifikasi persyaratan perangkat lunak SRS, atau dalam dokumen persyaratan sistem SRD. Dengan menggunakan dokumen-dokumen ini, pengembangan perangkat lunak harus mengekstrak informasi yang diperlukan untuk menentukan spesifikasi baik untuk kebutuhan fungsional dan kinerja atau persyaratan non-fungsional yang dibutuhkan oleh klien. Istilah non-fungsional sebagaimana diterapkan pada persyaratan tidak digunakan lagi dan tidak digunakan dalam standar Institute of Electrical and Electronical Engineers IEEE. Persyaratan fungsional, persyaratan yang menentukan fungsi yang harus dapat dilakukan oleh sistem atau komponen sistem. Persyaratan non-fungsional, persyaratan perangkat lunak yang menjelaskan bukan apa yang akan dilakukan perangkat lunak, tetapi bagaimana perangkat lunak melakukannya. Persyaratan kinerja, kriteria terukur yang mengidentifikasi atribut kualitas suatu fungsi atau seberapa baik persyaratan fungsional harus dijelaskan. Persyaratan kinerja selalu merupakan atribut atau persyaratan fungsional. Jaminan kualitas perangkat lunak SKI harus dapat mendukung aplikasi praktis dan definisi ini. Untuk mencapai hal ini, banyak konsep yang diajukan oleh model kualitas perangkat lunak harus dikuasai. Bab ini didefinisikan untuk menyajikan model serta standar rekayasa perangkat lunak yang tersedia untuk mendefinisikan dengan benar persyaratan kinerja atau non-fungsional, yaitu kualitas perangkat lunak menggunakan praktik SKA. Ini di awal siklus hidup pengembangan perangkat lunak akan memastikan bahwa klien memiliki produk perangkat lunak berkualitas yang memenuhi kebutuhan dan harapannya. Model berkualitas, perangkat karakteristik yang ditetapkan dalam hubungan di antara mereka yang menyediakan kerangka kerja untuk menentukan persyaratan kualitas dan mengevaluasi kualitas. Definisi model kualitas di atas menjelaskan bahwa kualitas perangkat lunak dapat diukur. Dalam bab ini, kami menjelaskan penelitian yang dilakukan selama bertahun-tahun yang berpuncak pada definisi model kualitas perangkat lunak. Jaminan kualitas dalam industri dalam model bisnis tertentu yang diawasi oleh pengembang perangkat lunak memerlukan manajemen kualitas perangkat lunak yang lebih formal di seluruh siklus hidup perangkat lunak. Jika tidak memungkinkan untuk mengevaluasi kualitas perangkat lunak yang dihasilkan, bagaimana mungkin
kalian berada dalam posisi untuk menerimanya, atau setidaknya bagaimana kita membuktikan bahwa persyaratan kualitas terpenuhi. Untuk mendukung kondisi ini, digunakan model kualitas perangkat lunak agar klien dapat menentukan karakteristik kualitas perangkat lunak yang dapat dievaluasi. Kontras perspektif yang berbeda dalam model kualitas yang ikut bermain, yaitu perspektif internal dan eksternal. Hati-hati memilih sejumlah karakteristik kualitas yang akan berfungsi sebagai persyaratan non-fungsional untuk perangkat lunak, yaitu persyaratan kualitas menerapkan ukuran dan tujuan untuk setiap persyaratan mutu. Oleh karena itu, perlu bagi model untuk menunjukkan kemampuannya untuk mendukung definisi persyaratan kualitas. Dan selanjutnya, pengukuran dan evaluasinya. Kita telah melihat di bab sebelumnya bahwa kualitas adalah konsep yang kompleks. Kualitas sering diukur dengan pertimbangannya persepsi kualitas tertentu. Umat manusia telah menguasai pengukuran objek fisik selama berabad-abad, tetapi bahkan hingga hari ini masih banyak pertanyaan tentang pengukuran produk perangkat lunak dan kemampuan untuk mengukurnya secara objektif. Peran dan pentingnya setiap karakteristik kualitas masih sulit didefinisikan, diidentifikasi, dan diisolasi secara jelas. Terlebih dari kualitas perangkat lunak seringkali merupakan konsep subjektif yang dirahasiakan, berbeda tergantung pada sudut pandang klien, pengguna, atau insinyur perangkat lunak. Evaluasi. Pemeriksaan sistematis sejauh mana suatu entitas mau memenuhi persyaratan tertentu. Bab ini memberikan kepada praktis SQ pengetahuan untuk menggunakan konsep model kualitas perangkat lunak ISO 25010. Dengan cara ini, ia dapat memulai proses dan mendukung insinyur perangkat lunak dan proyek pengembangan, pemeliharaan, dan akuisisi perangkat lunak mereka. Kami akan mulai dengan menyajikan sejarah berbagai model dan standar yang dirancang untuk mengkarakterisasi kualitas perangkat lunak. Ini akan diikuti dengan diskusi tentang konsep karakteristisan perangkat lunak dan nilainya. Kami kemudian akan memperkenalkan konsep persyaratan kualitas dan menyajikan proses untuk mendefinisikan persyaratan kualitas terakhir. Teknik tertelusuran perangkat lunak yang menjamin bahwa kebutuhan telah benar-benar terintegrasi ke dalam perangkat lunak akan diuraikan. Dalam bab selanjutnya, kita akan membahas ketelusuran secara lebih rinci. Model kualitas perangkat lunak. Sayangnya dalam organisasi perangkat lunak, model kualitas perangkat lunak masih jarang digunakan. Jumlah pemangku kepentingan telah mengajukan hipotesis bahwa model ini tidak secara jelas mengidentifikasi semua kekhawatiran bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dan sulit digunakan. Dalam dua bagian berikutnya, kita akan melihat bahwa ini hanyalah alasan untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi kualitas perangkat lunak secara formal sebelum dikirim ke klien. Definisi persyaratan. Langkah pertama yang esensial. Secara keseluruhan, pemerintah telah membuat kemajuan terbatas sejak audit terakhir kami terhadap proyek-proyek IT di 1997. Meskipun sejak tahun 1998, Sekretariat Dewan Pembendaharaan telah menetapkan kerangka kerja praktik terbaik untuk mengelola proyek IT. Bahkan masalah yang kami kutip dalam laporan sebelumnya tetap ada. Dalam audit kami tahun 1995 tercatat bahwa pemerintah telah memulai mengembangkan sistem secara jelas, mendefinisikan persyaratan sistem untuk periode yang tidak wajar realistis. Kami memperkirakan memberinya biaya sebesar 250 juta US dollar untuk
setiap miliar yang dihasilkan dalam dua proyek. Minat dan intervensi manajemen senior dalam proyek pengembangan TI besar dan sangat mendesak. Mari kita mulai dengan mempertimbangkan 5 proyek kualitas didasarkan oleh Garvin 1984. Studinya membuat hubungan antara karya pakar kualitas perangkat lunak terkenal dalam proposal model kualitas pada zamannya. Dia mempertanyakan apakah model-model ini memperhitungkan perspektif kualitas yang berbeda. Pendekatan transendental terhadap kualitas. Pandangan transendental tentang kualitas dapat dijelaskan sebagai berikut. Meski saya tidak dapat mendefinisikan kualitas, saya mengetahui ketika saya melihatnya. Masalah utama dengan pandangan ini adalah bahwa kualitas adalah pengalaman pribadi dan individu. Anda harus menggunakan perangkat lunak untuk mendapatkan gambaran umum tentang kualitasnya. Garvin menjelaskan bahwa semua model kualitas perangkat lunak menawarkan sejumlah karakteristik kualitas yang cukup bagi individu atau organisasi untuk mendefinisikan dan mengevaluasi dalam konteksnya. Dalam kata lain, model tipikal menetapkan karakteristik kualitas untuk pendekatan ini dalam hal membutuhkan waktu bagi semua pengguna untuk melihatnya. Pendekatan berbasis pengguna. Pendekatan kedua yang dipelajari oleh Garvin adalah bahwa perangkat lunak berkualitas bekerja sebagai yang diharapkan dari perspektif pengguna, yaitu kesesuaian untuk tujuan. Perspektif ini menyiratkan bahwa kualitas perangkat lunak tidak mutlak, tetapi dapat berubah dengan harapan setiap pengguna. Pendekatan berbasis manufaktur. Pandangan kualitas perangkat lunak ini di mana kualitas didefinisikan sebagai memenuhi spesifikasi. Diilustrasikan oleh banyak dokumen tentang kualitas proses pengembangan. Garvin menetapkan bahwa model memungkinkan untuk mendefinisikan persyaratan kualitas pada tingkat khusus yang sesuai ketika mendefinisikan persyaratan dan sepanjang siklus hidup. Oleh karena ini adalah pandangan berbasis proses yang menghasilkan bahwa keputusan terhadap proses mengarah ke perangkat lunak yang berkualitas. Pendekatan berbasis produk. Perspektif kualitas berbasis produk melibatkan pandangan internal produk. Istilah perangkat lunak berfokus pada properti internal komponen perangkat lunak. Misalkan kualitas arsitekturnya. Properti internal ini sesuai dengan karakteristik kode sumber dan memerlukan teknik pengujian lanjutan. Garvin menjelaskan bahwa jika klien bersedia membayar, maka perspektif ini dimungkinkan dengan model saat ini. Dia menjelaskan kasus NASA yang bersedia membayar $1.000 ekstra per baris kode untuk memastikan bahwa perangkat lunak atas pesawat orang asing memenuhi standar kualitas tinggi. Pendekatan berbasis nilai. Perspektif ini berfokus pada penghapusan semua kegiatan yang tidak menambah nilai. Misalnya penyusunan dokumen tertentu seperti yang dijelaskan oleh Rossby 1979 dalam domain perangkat lunak. Konsep nilai didetik dengan produktivitas, peningkatan profitabilitas, dan daya saing. Ini menghasilkan kebutuhan untuk memodelkan proses pengembangan dan mengukur semua jenis faktor kualitas. Model kualitas ini dapat digunakan untuk mengukur konsep-konsep ini, tetapi sebenarnya hanya untuk orang dalam organisasi yang matang. Kami sekarang akan menjelaskan model ini selama 40 tahun terakhir. Pada peneliti telah mencoba untuk mendefinisikan model kualitas perangkat lunak THE. Tentu saja butuh waktu untuk sampai ke sana. Bagian berikut menjelaskan inisiatif sebelumnya yang mempengaruhi standar kualitas perangkat lunak ISO yang kita gunakan saat ini. Konsep penting yang disampaikan dalam semua model kualitas perangkat lunak adalah bahwa perangkat lunak secara langsung memanifestasikan
atribut kualitasnya. Sebagian besar model kualitas perangkat lunak yang diusulkan gagal membuat hubungan antara atribut kualitas dan spesifikasi produk yang sesuai. Ini ada gambar tabel prospektif bahas faktor kualitas, ada revisi produk, transisi produk, operasi produk. Ini untuk pemeliharaan portabilitas. Ini bawah ada ketetapan, keandalan, kegunaan, integritas, dan efisiensi. Model awal yang didiskusikan oleh McCall dan rekan-rekannya telah dikaitkan dalam ide asli untuk model kualitas perangkat lunak. Model ini dikembangkan pada tahun 1970-an untuk Angkatan Udara Amerika Serikat dan dirancang oleh perancang dan insinyur perangkat lunak. Ini mengusulkan 3 perspektif untuk penggunaan dan terutama mempromosikan pandangan berbasis produk dari produk perangkat lunak. Yang pertama, operasi selama penggunaannya, revisi selama perubahan yang dilakukan selama bertahun-tahun, transisi untuk konversi ke lingkungan lain ketika saatnya tiba untuk bermigrasi ke teknologi baru. Setiap perspektif dipecahkan menjadi suatu faktor kualitas. Model yang diusulkan oleh McCall dan rekan-rekannya mencantumkan 11 faktor kualitas. Setiap faktor kualitas dapat dipecahkan menjadi beberapa kriteria kualitas. Secara umum, faktor kualitas yang dipertimbangkan oleh McCall adalah atribut internal yang berada di bawah tanggung jawab dan kendali insinyur perangkat lunak selama pengembangan perangkat lunak. Setiap faktor kualitas perangkat lunak. Setiap faktor kualitas di sebelah kiri gambar di atas tadi dikatakan dengan 2 atau lebih kriteria kualitas yang tidak dapat diukur secara langsung dalam perangkat lunak. Setiap kriteria kualitas ditentukan oleh serangkaian ukuran, misalnya faktor kualitas keandalan dibagi menjadi 2 kriteria, akurasi dan toleransi kesalahan. Sisi kanan gambar di atas tadi menyajikan sifat terukur disebut kriteria kualitas yang dapat dievaluasi melalui pengamatan perangkat lunak untuk menilai kualitas. McCall mengusulkan skala evaluasi objektif 0 kualitas minimum hingga 10 kualitas maksimum. Model kualitas McCall terutama ditujukan pada kualitas produk perangkat lunak, yaitu perspektif internal dan tidak mudah dikatakan dalam perspektif pengguna yang tidak peduli dengan detail teknis. Atau ambil contoh, seorang pemilik mobil yang tidak peduli dengan logam atau panduan yang digunakan untuk membuat mesin. Ia mengharapkan mobil tersebut dirancang dengan baik sehingga dapat meminimalkan biaya perawatan yang sering dan mahal dan lain-lain. Ini bagian 3 persyaratan perangkat lunak. Ini gambar faktor kualitas dan kriteria dari McCall. Tadi gambar yang di bawah yang ada ketetapan, keandalan, efisiensi, integritas, dan kegunaan. Ketetapan ada ketelusuran, kelengkapan, konsistensi. Keandalan ada konsistensi, ketetapan, toleransi kesalahan, efisiensi eksekusi, efisiensi penyimpanan, integritas, kontrol akses saat audit, kegunaan, operabilitas, pelatihan, komunikatif. Apa yang dimaksud dengan kualitas eksternal dan kualitas internal perangkat lunak? Kita harus mengklarifikasi pengertian kualitas eksternal dan internal. Kedua perspektif kualitas perangkat lunak ini sering dijadikan dalam model kualitas. Dari sudut pandang eksternal, fokusnya adalah menghadirkan karakteristik yang penting bagi orang yang tidak mengetahui detail teknisnya. Misalnya,
penggunaan tertarik pada kecepatan di mana pengelola dapat membuat perubahan yang diminta pada perangkat lunak karena upaya yang didedikasikan untuk tugas ini berdampak biaya dan waktu tunggu. Penggunaan tidak tahu atau tidak peduli tentang detail teknis perangkat lunak, sehingga perspektifnya bersifat eksternal. Dari sudut pandang internal, fokusnya adalah pada pengukuran atribut rawatan yang akan mempengaruhi satu upaya untuk mengidentifikasikan mana membuat perubahan. Dua, perubahan pada struktur saat ini berusaha mengurangi dampak dari perubahan. 3, pengajuan perubahan. Dan 4, pelepasannya ke dalam produksi. Jika perangkat lunak tidak didokumentasikan dengan baik dan tidak terstruktur dengan baik, itu akan memiliki pemeliharaan yang rendah. Kualitas internal yang rendah ini kualitas akan mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, yang merupakan karakteristik eksternal yang menarik minat pengguna. Oleh karena itu, kita dapat melihat di sini bahwa kualitas eksternal bukanlah ukuran yang dapat diamati secara langsung, tetapi diturunkan dari kualitas internal. Kualitas internal bagaimanapun dapat langsung diukur. Model standar pertama, standar IEEE 1061, yaitu standar untuk metodologi metrik kualitas perangkat lunak. Standar untuk metodologi metrik kualitas perangkat lunak menyediakan kerangka kerja untuk mengukur kualitas perangkat lunak yang memungkinkan penetapan dalam identifikasi ukuran kualitas perangkat lunak berdasarkan persyaratan kualitas untuk menetapkan, menganalisis, dan memvalidasi proses dan produk perangkat lunak. Standar ini mengklaim dapat beradaptasi dengan semua model bisnis jenis perangkat lunak dan semua tahapan siklus utama perangkat lunak. Standar IEEE 1061 menyajikan contoh tindakan tanpa secara formal merespon tindakan tertentu. Gambar 3 mengilustrasikan struktur konsep utama yang dianjukan dalam model kualitas ini. Pada tingkat atas, kita dapat melihat bahwa kualitas perangkat lunak memerlukan spesifikasi sebelumnya dari sejumlah atribut kualitas tertentu yang berfungsi untuk menggambarkan kualitas akhir yang diinginkan dalam perangkat lunak. Atribut yang diinginkan oleh klien dan pengguna memungkinkan untuk definisi. Ini gambarnya. Ada kualitas perangkat lunak dari sistem faktor kualitas sama ya. Ini ada sub faktor kualitasnya, terus ada ini bab 3 persyaratan kualitas perangkat lunak. Harus ada konsensus sehubung dengan persyaratan ini dan proyek dan definisinya harus ditulis dengan jelas, baik dalam spesifik produk maupun teknis. Faktor kualitas yang disarankan oleh standar ini diberikan atribut pada tingkat berikutnya, pada tingkat bawahnya, dan hanya jika perlu subfaktor kemungkinan dapat ditentukan setiap faktor kualitas. Terakhir, ukuran dikaitkan dengan setiap faktor kualitas memungkinkan evaluasi kuantitatif faktor kualitas atau subfaktor. Pengukuran kualitas dalam model IEEE 1061 sebagai contoh penggunaan memiliki ketersediaan sebagai atribut kualitas. Ini didefinisikan dalam spesifikasi persyaratan sebagai kemampuan produk perangkat lunak untuk mempertahankan tingkat layanan tertentu ketika digunakan dalam kondisi tertentu. Tim menetapkan faktor kualitas seperti waktu rata-rata atau kegagalan penggunaan ini menentukan bahwa perangkat lunak tidak boleh
crash terlalu sering, karena perlu melakukan aktivitas penting bagi organisasi. Rumus pengukuran yang ditetapkan untuk faktor A sama dengan jam tersedia atau jam tersedia plus jam tidak tersedia. Penting untuk mengidentifikasi nilai target untuk setiap faktor yang diukur secara langsung. Disarankan juga untuk memberikan contoh perhitungan mendefinisikan ukuran dengan jelas. Misalnya, tim kerja ketika menyampaikan spesifikasi sistem menunjukkan bahwa NTBF harus 95% dapat diterima selama jam layanan. Jika perangkat lunak harus tersedia selama jam kerja, yaitu 37,5 jam per minggu, maka perangkat lunak tidak boleh down lebih dari 2 jam seminggu, atau 37,5 atau 37,5 plus 2 sama dengan 0,949%. Perhatikan bahwa Anda tidak menetapkan ukuran target, yaitu tujuan. Tidak akan ada cara untuk menentukan apakah tingkat kualitas untuk faktor tersebut tercapai saat terbaik menerkam atau menerima perangkat lunak. Model ini menarik karena menyediakan langkah-langkah yang ditetapkan untuk menggunakan ukuran kualitas dalam situasi berikut. Akuisisi program perangkat lunak untuk menetapkan komitmen kontraktual mengenai sasaran kualitas untuk penggunaan klien, dan memverifikasi apakah mereka terpenuhi dengan mengizinkan pengukuran mereka saat mengadaptasi dan merilis perangkat lunak. Pengembang perangkat lunak untuk memperjelas dan mendokumentasi karakteristik kualitas yang harus dikerjakan oleh perancang dan pengembang untuk menghormati persyaratan kualitas perangkat lunak. Jaminan kualitas atau kontrol kualitas audit, agar orang-orang di luar tim pengembang dapat mengevaluasi kualitas perangkat lunak. Pemeliharaan, bahkan memahami tingkat kualitas dan layanan yang harus dipertahankan saat melakukan perubahan atau peningkatan pada perangkat lunak. Klien atau pengguna, memungkinkan pengguna untuk menyatakan karakteristik kualitas dan mengevaluasi keberadaan mereka selama pengujian penerimaan, yaitu jika perangkat lunak tidak memenuhi spesifikasi yang disepakati oleh pengembang, klien dapat mengisolasikan kondisi keuntungannya untuk memenuhi. Misalnya, klien dapat menegosiasikan pemeliharaan perangkat lunak gratis untuk jangka waktu tertentu atau penambahan fungsi tanpa biaya tambahan. Langkah-langkah diusulkan di bawah standar IEEE 1061.